Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Siti Jamila, praktisi talent mapping. Terima kasih teman-teman yang masih menyimak video saya di channel ini. Baik, kali ini saya akan memberikan gambaran tentang diri saya terkait dengan initial state dan functional state. Tentu dilihat dari bakat-bakat yang ada di dalam hasil asesmen yang sudah saya jalani ya, yang sudah saya ambil. Simpelnya sih menganalisis diri sendiri, itu aja secara sederhana ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa melakukannya. Kalau sudah pernah ikut asesmen bisa melihat ya, tapi kalau misalnya belum, itu juga bisa menelusuri sebetulnya. Kira-kira saya tuh dari awal aktivitas itu dari pagi sekali ketika tidak ada tugas dan sebagainya itu seperti apa, itu gambaran yang paling, jadi semacam kita mengawasi diri kita, melihat diri kita itu dari perspektif diri pertama, kemudian yang diawasi itu diri kedua gitu. Jadi kayak self coaching gitu ya, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya istilah self coaching. Dia ada dua diri sebetulnya, ada diri pertama, ada diri kedua. Kita seperti kita sedang melihat diri kita sendiri gitu, ngaca gitu ya, melihat selama ini saya seperti apa, kemudian mengait-ngaitkan saya biasanya ngapain aja. Tapi ini bukan dalam konteks kita harus menuntaskan tugas ya. Betul-betul kita sedang tidak diburu sesuatu, tidak diburu oleh deadline dan sebagainya. Betul-betul natural. Maka disebut dengan initial step. Baik. Urutan bakat saya itu pertama saya memiliki bakat intellection. Intellection itu orang yang suka mikir gitu lah. Simpelnya mungkin pemikir ya, jadi apa gitu dipikir, apa gitu dipikir. Nah, memang ternyata setelah mengikuti asesmen dan saya tahu, oh memang saya tipe yang seperti itu. Jadi nggak usah heran gitu kalau kemudian memang senang berpikir. Sehingga dalam aktivitas saya keseharian itu memang banyak aktivitas berpikirnya. Gitu. Kemudian di kedua itu ada connectedness, menerima. Ya untungnya alhamdulillahnya itu diberikan penyeimbang ketika orang senang berpikir ya, ketika ada sesuatu yang terjadi dia bisa menerima, mudah menerima. Kemudian ada communication, senang berkomunikasi. Ada responsibility, bertanggung jawab. Ini sangat saya syukuri ya, karena memang bakat disiplin saya rendah. Ada ideation, banyak ide, sehingga iya memang seperti itu, mikir, banyak ide. Bayangan memang aktivitasnya mikir gitu. Ada achiever, kalau sudah senang dengan target, sehingga target saya sering membuat target-target gitu, 6 bulan, 1 tahun, 5 tahun ke depan akan seperti apa, saya akan mencapai apa itu. Meskipun ketika tidak tercapai ya itu lain soal gitu, tapi senang dengan capaian. Kemudian di bakat kuat ketujuh ada learner, memang senang belajar. Sehingga kalau banyak bercandaan tuh bilang ahlul workshop gitu ya. Begitu teman-teman bakat dominannya. Kemudian bakat kuat ada ada significance, senang menonjolkan diri gitu, memperlihatkan sesuatu dalam diri kita. Developer itu senang mengembangkan orang lain, sehingga ini yang sangat mewarnai, senang mengajar. Ada futuristik juga, senang bermimpi gitu, punya angan-angan, punya cita-cita, punya impian. Kemudian ada strategik, menyusun strategi, dan 13 ada fokus, lumayan ya, terbantu. Kemudian yang ke-14 adalah harmoni, pendukung. Itu gambarannya. Dari
7 bakat yang paling dominan. Ini yang paling terlihat ketika awal pagi itu ngapain? Itu memang dorongannya itu ketika bangun tidur, tentu tidak sedang dikejar sesuatu ya, harus merampungkan sesuatu. Itu memang senang dengan aktivitas berpikir. Setelah sholat itu kemudian saya apalagi didorong ya, jadi bekerja duluan itu biasanya connectedness-nya. Bekerja sama dengan intellection. Jadi saya kalau pagi setelah sholat subuh itu senang membaca. Membaca itu sifatnya perenungan gitu. Jadi yang paling sering saya lakukan itu kalau pagi saya suka baca terjemahan Al-Quran. Itu saya baca. Jadi setelah saya baca Quran, biasanya saya baca terjemahannya. Nah, di setiap terjemahan ayat itu, saya selalu ada jeda untuk berpikir ayat. Atau kalau misalnya nyampe waktunya itu saya ambil tafsirnya. Itu ya, itu yang paling natural muncul. Dan sebetulnya kalau boleh jujur itu kalau tidak harus bikin sarapan pagi-pagi, makanya saya senang kalau hari libur karena nggak harus jam sekian harus siap itu sarapan. Itu paling terlihat. Jadi saya kalau pagi kalau nggak harus nyiapin sarapan, nggak harus nyiapin sekolah, nggak harus nyiapin itu, saya senangnya tuh ya baca dulu gitu. Ada aktivitas mikir dulu, saya baca gitu. Aktivitas mikir, merenung itu paling me time ya kalau ada kesempatan untuk merenung. Merenung itu bukan tatapan kosong tapi memang sedang memikirkan sesuatu, senang gitu. Oke, itu yang paling terlihat. Kemudian nanti setelah itu kemudian mendengarkan lagu, itu aktivitas-aktivitas yang memang saya naturalis senang dengan ketenangan. Tapi lagu-lagu pilihan saya pun juga biasanya diwarnai oleh lagu-lagu yang klasik ya. Itu mungkin memang bakat intellection. Jadi saya berpikir kalau ada kesempatan dan ada rezeki, saya pengen rumahnya di tempat yang jauh gitu ya, jauh dari keramaian, gitu, kerumunan. Itu impian betul. Dan saya membayangkan ada gazebo gitu saya bisa membaca gitu, menulis, bisa juga melamun kadang-kadang gitu. Bagaimana dengan teman-teman? Kemudian itu kondisi yang paling sering muncul di dalam diri saya dan itu sebetulnya tidak selalu setiap hari bisa terpenuhi karena memang tugas-tugas yang memang harus dirampungkan ya, terutama ini menjadi sangat penting, urgen, bahkan kan sarapan itu urgen, harus menyiapkan untuk keluarga. Tapi ketika itu ada waktu untuk saya lebih bersantai, itu sudah luar biasa saya, sudah rasanya sudah kayak me time gitu kalau bahasa ibu-ibu ya, bahasa ya me time, senang gitu. Kemudian setelah itu kalau tidak ada dorongan apa-apa ya baru terus kemudian bikin sarapan juga sambil mendengarkan musik yang itu sifatnya juga perenungan lagi gitu. Bukan semata-mata hiburan gitu. Aktivitasnya yang mendorong, musik-musiknya pun mendorong pada merenung gitu, berpikir. Kemudian ideation. Jadi dorongan ideation juga paling sering muncul sehingga saya kadang-kadang banyak sekali ide sehingga harus mengantisipasi dengan menulis di sticky note, saya tempel gitu di dinding karena memang idenya sangat banyak. Hanya saja saya kadang-kadang persoalannya itu ada di eksekusi karena saking banyaknya aktivitas pikir sehingga eksekusinya menjadi terbatas. Tentu juga dengan kewajiban-kewajiban lain sebagai seorang ibu dan istri. Jadi harus bisa mendamaikan itu. Kemudian kalau lihat dari profesi ya, kalau saya boleh menyimpulkan dari semua aktivitas yang pernah saya jalani, saya pernah jadi editor di sebuah penerbit, pernah juga mengajar di kampus meskipun tidak lama, pernah juga mengajar ada juga aktivitas mengajar di sekolah dan kalau serangkaian mengajar itu kalau boleh saya simpulkan itu saya paling senang itu mengajar tidak dalam suasana formal. Jadi mengajarnya informal. Short time gitu karena bakat disiplin saya rendah ya, konsistensi juga rendah sehingga
saya didukung oleh bakat responsibility. Jadi kalau saya diberikan tanggung jawab untuk memberikan satu bahasan itu, saya tuntaskan sampai betul-betul tuntas, tapi tidak secara panjang ya, tidak terikat pada satu kewajiban administratif karena memang bakat lemah saya di administratif. Jadi itu dulu yang muncul itu memang connectedness dan intellection pertama, kemudian communication. Setelah itu kemudian senang berkomunikasi dengan anak-anak, saya senang menyapa, memeluk, aktivitas bicara ya pada intinya bercerita. Kemudian juga kalau ada waktu kesempatan saya senang belajar, mempelajari sesuatu itu hal-hal yang sangat menyenangkan. Itu ya teman-teman yang paling sering. Jadi paling terlihat itu ya satu aktivitas mengajar. Di dalam aktivitas mengajar itu ada aktivitas berkomunikasi dengan orang lain, sehingga itu juga tersalurkan bakat dominan saya. Dan mengajar itu mengembangkan orang lain itu juga sangat termaksimalkan ya bakat developer saya. Itu yang bisa saya jelaskan dari apa yang saya alami, sehingga harapannya ke depan saya betul-betul bisa menjadi trainer ya, atau mentor mungkin di bidang-bidang itu, pengembangan pribadi ya, dan saya senang dengan tema-tema keluarga, sehingga harapannya memang di situ saya fokusnya. Sini, maaf ada adik, boleh main, boleh. Baik teman-teman, ya itu yang saya bisa gambarkan tentang diri saya ya. Jadi memang ternyata aktivitasnya memang di situ yang paling banyak, dan saat ini sebetulnya intellectionnya belum sepenuhnya ada di situ kondisi saya, karena memang ada hal-hal yang memang mungkin masih sulit untuk totally all out di situ. Mudah-mudahan kedepannya bisa maksimal. Terutama di menulis ya, saya masih merasa jauh sekali, memprioritaskan waktu di situ belum maksimal. Masih juga ada aktivitas teknis-teknis lain, dan harapannya tentu saja kedepannya bisa maksimal. Itu sedikit gambaran tentang diri saya terkait dengan tugas initial step dan functional step. Terima kasih, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi saya dan juga teman-teman yang menyimak. Terima kasih sudah berkenan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya dalam tema-tema pengembangan diri dan talent mapping.